Cara pasang ini untuk saluran olinya yang dipasang ke tempat wadah oli. Ini posisinya seperti ini ya. Nah, misalnya mau pakai bekas wadah oli nih seperti ini. Nah, lubangnya usahakan lurus dengan ini. Jadi nanti masukinnya dibantu seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian tarik karetnya dulu, kemudian rem, kemudian murnya. Nah, fungsinya ini nggak mungkin susah kalau megang ini dari dalam. Pegang ini, tarik tang di bagian yang tidak ada ulirnya ini, kemudian kencengin. Nah, ini dikencengin. Terus lubangnya ini pakai bor 8 mili. Ini mau tak bawain tapi takutnya nambahin ini apa? Berat packing. Jadi nanti cari saja dilubangin pakai bor 8 mili, lurus dengan ini. Cara masuknya seperti tadi. Yang ini sudah saya matikan, yang ini nggak dipakai, ini juga nggak dipakai. Ini untuk ngatur debit oli. Kalau ke kanan, ke kanan, di sini menutup berarti mengurangi debit oli. Kalau mentok set begini, berarti di sini menutup. Untuk membuka ke kiri, membuka ke kiri. Berarti untuk mengurangi debit oli, ke kanan, menambah ke kiri. Kemudian ini untuk ini peran udara. Ini harus agak kencang biar menutup rapat. Nah, untuk menambah oli putar ke kiri seperti ini. Ini ada colokan, nanti pas setting arah ini ya, dipaskan dengan sebentar. Yang colokan ini satu garis nanti, kan masanya seperti ini, diluruskan. Baut-bautnya ini baut 12 yang pendek, satu sini, satu bagian sini. Kemudian yang panjang ini untuk yang sebentar, untuk yang ini semuanya dari kanan ke kiri ya, jangan kebalik seperti ini, masanya seperti ini. Pokoknya semuanya baut-baut yang ini sama baut 12 yang pendek, masanya itu dari kanan semua, tujuannya apa? Saya taruh di sebelah kanan. Kalau misalnya kita mau setting, jadi kunci ini kan di posisi di sebelah kanan, enak seperti itu ya. Cara pasangnya ini seperti ini. Bautnya ini baut kunci 10 seperti ini. Saya lepas semua saja ini. Kunci 10 ini dengan ini. Pokoknya baut-baut yang 12 itu semua dari kanan. Ini dari kanan, terus kemudian ini sambungannya dengan ini, bautnya dari kanan. Yang panjang di sini, baut 12 yang panjang juga dari kanan. Posisi ini seperti ini. Contoh olinya saya pakai seperti ini mas. Usahakan kalau mau pakai oli dari bengkel motor biar olinya nggak terlalu ini apa, nggak terlalu kental. Kalau dari bengkel mobil rata-rata olinya lebih kental.
Ini saya ngegantungnya tempat olinya sekitar 2 meter mas, biar apa lebih kencang turunnya, karena oli kan kental jadi dia mengalirnya lambat banget. Untuk pertama kali penyalaan yang dibuka dulu itu anginnya, buka sedikit saja dulu, jangan terlalu gede. Baru torchnya ini diarahkan ke lubang moncong burnernya ini. Baru setelah itu buka sedikit ini apa, pengatur olinya. Nah ini kalau mau dipanasi dulu bodi moncong burnernya ini itu lebih bagus, karena proses penyalaan yang akan hasilnya maksimal atau lebih cepat itu kalau setelah moncongnya itu menjadi panas, agar penguapan oli lebih cepat. Nah di video ini apa, oli belum turun semua, ini sisa oli yang ada di apa, di pipa saluran oli ini. Ini saya tujuannya apa, untuk menghabiskan sisa di ujung saluran oli. Karena ini kan baru dipasang lagi selangnya, jadi oli dari wadah ini belum turun semua seperti ini. Nah ini oli sudah benar-benar sampai, baru bisa nyala lancar. Kalau misalnya di saluran oli, di selang oli masih misalnya ada gelembung, itu juga biasanya nanti jadi nyala apinya putus-putus. Bisa juga kalau ada kotoran menyumbat, juga anginnya jadi terputus. Terputus artinya apinya mati begitu. Kemudian kalau apinya bisa mati di ujung burner, itu juga karena pipa moncongnya burner ini kurang panas. Jadi untuk penyalanya itu tunggu sekitar 2 atau 3 menit dengan nyala api kecil seperti ini, biarkan pipa memoncong barangnya ini panas agar oli yang sudah dikabulkan menjadi uap kayak asap. Nah kalau sudah jadi kayak asap panas, ini asapnya oli, baru dia bisa menyala lancar. Nah kalau kondisi ini lihat apinya itu agak transparan, itu dia mendekati api bagus, tapi itu posisinya api masih terlalu banyak angin. Olinya, pasokan bahan bakarnya masih kurang. Ini kita tunggu dulu sampai moncongnya burner itu panas, baru kita bisa agak leluasa atau mudah setel-setel apinya. Nah buka ininya apa, pengatur olinya yang atas itu perlahan-perlahan. Nah di kondisi ini sebenarnya saya masih terlalu cepat menyetel api, karena si moncong bandar ini masih kurang panas. Nanti terlihat apinya lepas itu. Nah di kondisi ini, nah itu lepas, jadi api tidak ada di dalam moncong bandar. Itu bisa masuk sendiri nanti, kalau enggak dia nanti apinya mati. Nah ini saya mau saya apa, surut lagi, tapi dia mau masuk sudah. Nah untuk mengatur api, kalau apinya, nah kalau ini masih kurang udara, ini kita bisa tambah udara. Nah ini ya, tangan saya yang bawah ya, atau tangan kanan saya itu menambah udara. Jadi kalau apinya kuning tidak transparan kayak berjelaga, itu tandanya api kurang udara atau terlalu banyak oli. Jadi untuk mengaturnya bisa mengurangi apa, udara, menambah udara, bisa mengurangi oli, seperti itu. Tapi jika udaranya terlalu kencang, nanti angin kompresor akan boros. Memang apinya besar ke depan panjang, tapi kompresornya cepat berkurang, karena otomatis dia nanti terlalu sering menyala atau bahkan bisa menyala terus. Jadi untuk mengatur api, usahakan pengaturan udaranya, kan udara membukanya pelan sedikit, terus sambil lihat apinya, kemudian atur olinya. Jadi nanti suaranya tidak terlalu kencang, tapi apinya bagus. Api bagus itu dia jadi warnanya bagaimana ya, kuning kuning keputihan, agak transparan begitu. Jadi dia kuning keputihan agak transparan, tidak berjelaga. Tapi kalau eh, terlalu merah, eh, agak merah transparan, itu terlalu banyak angin, itu apinya kurang bagus, kurang panas. Yang bagus itu warnanya eh, kuning agak keputihan dan transparan, nah itu apinya bagus. Jadi untuk mengatur api itu, kalau terlalu panjang suaranya kencang, itu kita kurangi saja ini anginnya dulu, baru dikurangi olinya. Kemudian yang bisa mengakibatkan api mati itu, pertama, kalau masih di awal-awal, pertama di saluran oli di selang itu ada gelembung udara atau kotoran. Yang kedua, moncong burner ini masih kurang panas. Kalau menyalanya api sudah lama, artinya moncong burnernya sudah panas, wah api tiba-tiba mati. Nah itu
kemungkinan besar olinya kotor. Makanya kalau menggunakan oli, usahakan sebelum oli dipakai malamnya itu misalnya itu kita endapkan. Kalau disaring kayaknya sih kurang efektif, karena kalau disaring kan oli kan mengalirnya pelan karena dia kan tahu. Nah di sini saya perlihatkan eh, nomor besar api. Nah itu saya buka dulu ininya, pengatur olinya. Saya buka ke kiri. Nah itu apinya jadinya gede. Tapi harus seimbang dengan udaranya. Pokoknya yang bagus apinya itu suaranya tidak terlalu kencang, tapi apinya panjang, tapi berwarna kuning keputihan dan agak sedikit transparan. Nah ini penambahan oli. Oh tadi penambahan udara. Nah ini saya tambah olinya jadi panjang, warna apinya seperti itu, kuning keputihan. Nah ini apinya panjang kencang, tapi suaranya lebih berisik. Nah ini untuk mengecilkan ini kita bisa kurangi udara, kurangi oli. Pokoknya setel-setel saja, eh, sesuai kebutuhan kita apinya sebesar apa. Artinya kalau tungku peleburannya kecil kan nggak perlu api-api yang terlalu gede, terlalu panjang. Nah ini api terlalu banyak udara tadi. Nah ini cocok sudah. Ini pas apinya. Pokoknya begitu saja ya mas setting-settingnya. Nah untuk cara mematikannya itu tutup dulu pengatur ini olinya, tutup rapat kencang. Baru yang kedua peran udaranya.